Tas jinjing cantik dari Bungkus Kopi. Saksikan tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hofsah 91. Pada pertemuan kali ini aku akan membuat tutorial tas jinjing cantik dari Bungkus Kopi yang terbuat dari bungkus kopi kapal api Special Mix. Baik, di sini ini sedikit aku percepat ya untuk proses pemotongan dalam pembuatan lipatan bungkus kopi untuk kita buat anyaman. Jadi kita buat anyaman seperti biasa. Lalu kita buat, ini metode anyamannya adalah anyaman zigzag full jahit ya. Jadi kita buat anyaman awalan itu yang berbentuk siku A seperti ini. Motif yang aku pakai di sini adalah menggunakan motif semangka ya. Kalau aku bilangnya ini motif semangka karena bentuk atau motif dan gambarnya itu menyerupai semangka atau cangkir yang separuh ya, seperti ini ya. Jadi diselipkan dari bawah dan juga dari atas seperti ini. Untuk jumlah zigzagnya ini 16 zigzag atau 8 pasang ya. Jika dijumlah untuk lipatannya sekitar 32 bungkus atau 32 lipatan ya. Jadi ini ukurannya 16 zigzag ya. Jika sudah, lalu bisa kita satukan dan kita buat ring. Ini adalah bagian penutup untuk anyaman zigzagnya. Ini bagian awalnya aku buat bentuk V ya atau V. Lalu bisa kita selipkan sehingga nanti akan kita jahit atau kita satukan pada bagian atas dari zigzag atau anyaman zigzag yang sudah kita buat ya. Jadi ini adalah proses pembuatan penutupnya ya. Untuk tas jinjingnya ini modelnya penutupnya saya buat melengkung sedikit ya untuk bagian depan dan nanti akan dipasangkan resleting juga. Ya, ini untuk bagian sisi kanannya ini diselipkan saja seperti ini ya. Ya, ini dia hasilnya. Lalu ini untuk pembuatan penutupnya, tadi untuk susunan pertama dan ini untuk susunan kedua. Ini juga V juga atau V ya untuk anyaman awalnya. Setelah itu kita selipkan kembali seperti ini. Jadi di sini percampuran menggunakan anyaman zigzag dan juga zigzag lancip dan juga zigzag rata ya. Kita tekuk seperti ini sehingga terbentuk anyaman zigzag rata. Jika sudah terbentuk lancipan seperti ini, kita lekukan ke dalam sehingga akan terbentuk zigzag rata ya. Lakukan seperti ini pada proses berikutnya. Lalu untuk tambahan berikutnya ini adalah anyaman tunggal. Jadi kita membutuhkan anyaman tunggal sebanyak kurang lebih 6 anyaman tunggal ya. Nanti untuk diselipkan di bagian paling bawah. Untuk tutorialnya ini kurang lebih seperti ini ya. Untuk caranya ya, hanya digunting menjadi 2 lalu kita satukan dan dilipat lalu diselipkan untuk bagian sisa dari ujung lipatan seperti ini. Iya, ini untuk anyaman zigzag yang tadi ringnya itu yang dibutuhkan adalah 5 ring ya. Dan dijahitkan semuanya menjadi 1. Lalu untuk anyaman tunggalnya kita selipkan di bagian bawah ya. Sehingga terbentuk sebuah dompet atau tas mini seperti ini ya. Dan ini untuk bagian penutupnya sudah disatukan seperti ini dan akan kita jahit seperti ini ya. Jahit menggunakan benang yang tebal ya. Saya menggunakan benang jeans atau Levi's. Setelah itu kita akan bersiap untuk memasang resletingnya. Jadi di sini untuk ukuran resleting saya memakai ukuran 35 cm
Warnanya hitam, jika Anda menginginkan warna lain juga tidak apa-apa. Kita seperti biasa buat jahitan di awal seperti ini, lalu nanti akan kita selipkan pada bagian ujung dari tas tersebut. Jadi untuk jahitan awal diselipkan dahulu seperti ini ya. Posisikan bagian resleting ini melebar di bagian atas seperti menjahit resleting seperti biasa ya, yang sudah sering saya bagikan tutorialnya. Diselipkan di bagian sela-sela lalu ditusukkan dan diulangi seperti itu, menyesuaikan dengan bentuk dari pola jahitan resleting yang dibuat di situ ya. Jadi jika melengkung diposisikan melengkung, jika lurus juga diposisikan lurus. Lakukan proses menjahit seperti ini sampai pada ujung nanti. Iya, ini sudah dijahitkan semuanya ya, dari awal hingga akhir di sini ya. Lalu kita jahitkan ke bawah atau bagian bawah. Nah, ini seurutan ya. Di posisi yang sudah saya tunjukkan di situ dan selipkan pada sela-sela lubang bagian tengah seperti ini. Ya, prosesnya sama menjahit, yaitu seperti ini, hanya dimasukkan benang ke bawah dan juga ke atas, lalu untuk bagian jarumnya nanti diselipkan melalui sela-sela lipatan yang terbentuk di situ ya. Lakukan seperti ini sampai nanti berakhir pada jahitan awal tadi, dan untuk sisa benang bisa diikat menggunakan ikatan tali mati. Ya, ini dia hasilnya, sudah dijahit ya resletingnya. Lalu kita akan bersiap untuk membuat handle atau pegangan. Jadi untuk tali pegangan ini kita selipkan di bagian yang sudah saya tunjukkan. Lalu untuk ukuran dari lipatan ini sama seperti bahan tas tadi. Jadi kita selipkan seperti ini, seperti membuat anyaman zigzag, tetapi untuk bagian ujungnya nanti ditekuk ke dalam seperti ini ya, sehingga nanti terbentuk sebuah handle atau tali yang rata dan juga kuat ya, seperti ini. Jadi seperti membuat anyaman zigzag rata ya.
Ya, lalu lakukan kembali dan terbentuk sebuah zigzag lancip dan ditekuk kembali seperti ini ya, sehingga rata dan juga sama semuanya. Buat kurang lebih ukuran, mohon maaf, jadi untuk tali buat kurang lebih sejumlah lipatan ini 15 lipatan ya. Lalu berakhir di sini dan kita akan tekuk atau selipkan ke bagian yang sudah saya tunjukkan di sini seperti ini dan dijahit ya. Jadi dibuat atau diberikan jahitan awal seperti ini, diikat dahulu benangnya. Ini metode saya sendiri ya. Jika Anda menggunakan metode yang lain tidak apa-apa. Intinya handle ini bisa cukup kuat jika kita menjahitnya dengan rapi dan juga kencang ya. Lakukan proses penjahitan secara berulang-ulang agar kencang dan juga rapi ya. Ini dia hasilnya, sudah jadi dan cantik bukan? Iya, Anda bisa menambahkan tali rantai sebagai pelengkap dan juga bros sebagai pelengkap yang akan mempercantik tampilan tas Anda. Ini tas tanpa inner ya, sengaja saya buat tanpa inner. Jika ingin menambahkan inner tentunya lebih bagus dan juga cantik. Selamat mencoba dan sampai jumpa.